Anda kembali di 811 Show dan seperti yang sudah kami janjikan tadi bahwa liburan atau long weekend tidak hanya bisa Anda manfaatkan dengan berbelanja atau makan saja, namun juga bisa belajar untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship. Dan saat ini ada salah satu pegiat ya entrepreneurship yang dalam kerangka syariah, ada Mas Valentino Abdurrahman Dinsi. Sama manggilnya Mas aja kali ya, masih kelihatan muda. Di mana ada 3 prinsip yang menjadi dasar atau cara berpikir dari Mas Valentino ini, yakni kaya, bahagia, dan syariah. Ini menjadi sasaran dari guru entrepreneurship. Istilahnya adalah guru entrepreneur spiritual ya, Mas Val ya? Ya. Oke, jadi selain sebagai motivator, Mas Val ini adalah juga sebagai Wakil Ketua Bisnis Waralaba Indonesia, juga pembimbing pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, serta Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI. Waduh, ini berarti benar-benar sudah motivatornya sudah benar-benar ini ya, advance. Nah, untuk bisnis, memulai bisnis kan kita harus melihat peluang, Mas Val. Jadi kadang-kadang yang membuat kita bimbang untuk memulai bisnis adalah kemampuan kita untuk melihat peluang. Sebenarnya bagaimana sih cara agar, oh ini bisa menjadi peluang kita untuk memulai bisnis? Ya, jadi berbisnis itu ya, Mas Rofi, itu kadang-kadang bisa karena melihat peluang. Atau juga kadang-kadang ada yang karena masalah kepepet. Ya. Bisnis kepepet Karena juga kepepet. ya. Ya, kadang seseorang itu dipecat, sementara dia punya anak, punya istri, kan harus tetap hidup. Akhirnya terpaksa apapun dilakukan. Jadi memang ada beberapa teknik-teknik. Tapi saya ingin sampaikan pada hari ini kepada pemirsa Metro TV, ada 4 langkah yang harus Anda lakukan, yang kalau Anda praktekkan, termasuk Mas Rudi juga nih, Anda praktekkan setelah saya berbicara ini, Anda insya Allah akan jadi pengusaha. Ada 4 langkah saja. Yang pertama, Anda harus menentukan Anda mau usaha apa. Termasuk yang Mas Rudi katakan tadi, melihat peluang karena kepepet, kemudian melakukan penelitian, riset, itu adalah teknik-teknik dalam untuk memilih jenis usaha. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat merek. Metro TV adalah sebuah brand, supaya orang ingat tentang merek itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat brosur dan kartu nama. Setelah Anda buat brosur kartu nama, kemudian sebarkanlah brosur dan kartu nama itu kepada segmen target Anda. Ini 4 langkah mudah berbisnis ini saya praktekkan dan saya ajarkan kepada ribuan, entah berapa puluh ribu murid saya, dan berhasil. Tapi kadang-kadang kita masih bingung nih, kita akan ke bisnis kuliner, ataukah kita ke bisnis jasa misalnya, ataukah kita ke bisnis jasa bisa travel misalnya, atau kita ke bisnis retail misalnya. Ini bagaimana kita menentukan yang terbaik buat kita? Ada beberapa tekniknya. Yang pertama kita menggunakan yang saya sebut dengan brain optimization. Caranya begini. Dalam waktu 3 menit, Anda ambil selembar kertas, kemudian Anda tulis apa saja yang terbayang di dalam otak Anda. Jadi kalau Mas Rudi mau bisnis, terbayang, tulis saja. Tulis saja, nggak usah pakai mikir, yang terlintas. Kemudian dari yang tertulis itu, ambillah 5 yang kriterianya adalah marketnya besar. Marketnya besar. Kemudian dari 5 itu, ambil lagi 2. 2 itu yang Anda bisa melakukannya, atau ada orang yang bisa melakukannya. Atau Anda punya modal, ada orang yang bisa memodalinya. Dan kemudian setelah itu, kalau dalam Islam itu, lakukanlah sholat istikharah. Jadi Anda menggunakan optimisasi otak Anda, brain optimization, kemudian juga berdasarkan hasil riset juga Anda gunakan, tapi ujung-ujungnya setelah ketemu itu, istikharah. Karena kata Rasulullah tidak akan menyesal dan tidak akan kecewa yang istikharah. Dan itulah metode yang kami sebut, makanya kita di dalam rumah wirausaha ini adalah pendekatannya teknikal dan spiritual. Teknikal ada pendekatan-pendekatan barat yang dengan metode, tapi pendekatan spiritual kita gunakan Allah, libatkan Allah dalam berbisnis kita. Yang menarik adalah ini Anda menggunakan pendekatan juga dalam kerangka berjihad ekonomi. Maksud dari berjihad ekonomi ini gimana Mas? Jadi selama ini orang memahami, salah mengartikan bahwa jihad dalam Islam itu cuma sekedar perang. Ya, padahal jihad ekonomi adalah suatu keharusan. Kayak gini Mas Rory ya. Ini Indonesia, kalau kita baca media kemarin menceritakan bahwa Indonesia pada tahun 2030 itu akan berada urutan 7 besar. Jadi dalam G20 itu 7 negara besar. Pertanyaannya siapa yang akan menguasai ekonominya? Apakah umat Islam atau 0,28% kelompok tertentu? Jadi suatu kewajiban, suatu jihad ekonomi bahwa umat Islam ini harus mengambil peran ekonominya. Jadi tidak cuma sekedar peran spiritualitas. Ketika peran spiritual hanya dilakukan sementara ekonomi tidak dilakukan, mereka sebetulnya terjajah secara ekonomi. Itulah kewajiban jihad ekonomi harus segera dilakukan oleh umat Islam. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah apabila kita sudah mulai bisnis, kemudian kita sudah berjalan selama beberapa tahun, kita tidak bisa menyadari atau mengkalkulasi ini bisnis kita sudah berkembang sampai di mana ya. Kalau menurut Mas Val, cara paling efektif untuk kita bisa sadar bahwa bisnis kita sudah berkembang atau tetap jalan di tempat, ini bagaimana cara menilainya? Lihatnya sederhana saja, tingkat pertumbuhannya. Apakah bisnis itu stuck, katakan dia tumbuh 1 digit di bawah 10%, atau dari tahun ke tahun dia tumbuh 2 digit, artinya di atas 10%.
Kalau memang secara periode tertentu dia tumbuh secara stabil, artinya itulah. Makanya kalau dia memilih secara spiritual tadi, berdasarkan sholat istikharah, udahlah, nggak akan kecewa dia secara istikharah. Saya punya seorang kawan berbisnis busana muslim. Itu sebulan omsetnya 20 sampai 40 miliar, Mas. Sebulan? 20 tahun, Wow. sebulan. Ya saya nggak mau nyebut merek. Jadi karena apa? Dia menemukan bisnis yang tepat untuk dirinya, kemudian dia fokus. Saya ingat betul salah satu mentor saya ya, yang saya anggap seperti bapak saya, Bob Saidino, mengatakan fokus, fokus, fokus. Ketika kita fokus, maka dalam waktu periode tertentu bisnis ini akan tumbuh. Kebanyakan kita kan nggak bosan bisnis ini, coba Ganti, bisnis yang lain lagi. Akhirnya belum sampai ajak, artinya belum sampai dia menguasai know-how-nya sudah pindah. Akhirnya dia tidak pernah menjadi master di bidangnya. Jadi fokus adalah suatu keharusan di dalam berbisnis. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Val. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.